Hai semuanya, Anda bersama Mr. SK. Siapa yang tak merinding atau bahkan menjerit saat sosok Sadako merangkak keluar dari televisi? Atau saat hantu Kayako merangkak dari tangga? Hantu-hantu dalam film horor Jepang memang selalu sukses bikin para penonton ketakutan. Maka inilah legenda hantu Jepang yang jadi inspirasi film horor populer. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Hikiko-san. Di Jepang, kisah hantu anak-anak ini cukup terkenal dan sudah dibuatkan beberapa film, antara lain Shin Hikiko-san, Hikiko-san vs Sadako, Hikiko-san vs Kokuri-san, dan Hikiko-san vs Kushisake Onna. Hikiko bercerita tentang hantu gadis cilik yang semasa hidupnya kerap dibuli. Setelah meninggal, ia kembali sebagai sosok hantu yang kerap memburu murid-murid sekolah. Jika dilihat dari kejauhan, Hikiko tampak sedang menyeret boneka. Tetapi bila didekati, ternyata mayat manusia yang diseretnya. Menurut legenda, Hikiko selalu menjadi korban penindasan baik oleh orang tua maupun teman-teman di sekolahnya. Karena penyiksaan yang sering dialaminya, tubuh Hikiko memiliki banyak cacat. Pada satu versi cerita, Hikiko tewas terseret mobil karena keisengan teman-teman sekolahnya. Setelah meninggal dunia, hantunya kerap mencari korban, menyeret tubuh mereka sepanjang jalan hingga tercerai-berai. Sungguh mengerikan. Teke-Teke. Teke-Teke merupakan film horor besutan sutradara Koji Shiraishi pada tahun 2009. Menceritakan tentang sekelompok murid SMA yang mencoba memecahkan misteri hantu Teke-Teke. Teke-Teke juga termasuk cerita hantu yang paling sering diperbincangkan di Jepang. Konon, dia adalah hantu seorang wanita yang mati mengenaskan di sebuah stasiun kereta api di Hokkaido. Si wanita itu terjatuh di atas rel kereta api dan tubuh bagian bawahnya terlindas kereta api. Arwahnya yang penasaran lantas menghantui seluruh kota untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang. Hantu ini digambarkan merangkak dengan kedua tangannya yang seperti cakar. Suara kertakan yang muncul dari rangkakannya terdengar seperti kata teke-teke. Sementara bagian pinggang hingga kakinya lenyap, membuat siapa saja yang melihatnya akan ketakutan setengah mati. Bancho Sarayashiki atau Okiku. Sebenarnya Sadako memang hanya karakter rekaan novelis Koji Suzuki. Namun karakter ini memang diadaptasi dari berbagai karakter Onryo, hantu pembalas dendam yang dikenal di legenda-legenda Jepang. Salah satu inspirasinya adalah Bancho Sarayashiki yang menceritakan tentang riwayat mengenaskan Okiku. Sama seperti Sadako, Okiku juga dibunuh dan dilemparkan ke dalam sumur. Konon, sampai saat ini, sumur tempat jenazahnya dibuang, yaitu di Puri Himeji, masih ada. Menurut salah satu versi cerita, Okiku adalah pelayan yang merusak atau menghilangkan 1 dari 10 pusaka milik tuannya. Sejak kematiannya, setiap malam terdengar suara Okiku yang meratap sambil menghitung pusaka dari dalam sumur itu. Begitu sampai ke angka 9, suaranya berubah menjadi tangisan yang memilukan. Kabarnya, arwah Okiku baru bisa ditenangkan jika dari atas ada yang berteriak 10 untuk melengkapi hitungannya. Yotsuya Kaidan atau Oiwa. Sama seperti Sadako, roh Kayako yang menghantui film Ju-On the Grudge juga cuma rekaan. Kisahnya terinspirasi dari legenda Yotsuya Kaidan. Kalau Kayako disiksa hingga tewas oleh suaminya yang pencemburu, Yotsuya Kaidan menceritakan tentang Oiwa. Oiwa adalah istri yang setia mengabdi kepada suaminya, Tamiya Lemon.
Lemon yang kehilangan status sebagai samurai harus bekerja serabutan demi menyambung hidup. Karena muak dengan hidupnya yang kini kesulitan, dia mulai membenci sang istri. Karena kepincut dengan cucu tetangganya yang kaya raya, Lemon meracuni Oiwa agar dia bisa menikah lagi. Racun tersebut membuat tubuh Oiwa cacat dan dia mati dalam kondisi yang mengenaskan. Di hari pernikahan Lemon, hantu Oiwa menuntut balas. Ketika Lemon membuka cadar istri barunya, yang terlihat adalah wajah rusak Oiwa. Merasa ketakutan, Lemon memenggal istri dan mertuanya. Akhirnya Lemon tewas di tangan saudara lelaki Oiwa. Kisah Oiwa diadaptasi menjadi drama kabuki yang masih dipentaskan hingga sekarang. Toire no Hanako-san. Ada dua film yang menceritakan tentang Hanako si hantu toilet. Film pertama adalah School Mystery yang dirilis tahun 1995. Sementara film lainnya adalah Toire no Hanako di tahun 1998. Kedua film tersebut bercerita tentang Hanako, hantu gadis cilik yang kerap muncul di toilet lantai ketiga sebuah gedung sekolah tua. Hanako digambarkan sebagai seorang gadis cilik yang rambutnya pendek dan mengenakan rok merah. Menurut legenda, Hanako terbunuh saat serangan udara pada zaman Perang Dunia II. Versi lainnya menyebutkan Hanako dibunuh oleh predator seksual yang mendapatinya bersembunyi di dalam toilet. Kisah Hanako sangat populer di tahun 1980-an dan masih sering terdengar hingga saat ini. Kuchisake Onna. Hantu Jepang terakhir yang akan dibahas adalah Kuchisake Onna. Dia adalah hantu wanita cantik yang tewas terbunuh dengan mulut sobek. Arwahnya bergentayangan sebagai sosok wanita misterius dengan mulut tertutup masker, kipas, atau scarf. Dia akan bertanya kepada calon korbannya, "Apakah aku cantik?" Jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan membuka masker dan memperlihatkan mulutnya yang sobek dari ujung telinga kiri hingga ke telinga kanan. Setelah itu, dia akan bertanya lagi, "Bagaimana kalau sekarang?" Jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan mengoyak mulut korbannya dengan gunting atau pisau agar mirip dirinya. Rumor tentang Kuchisake Onna berkembang pada masa Heian. Kuchisake Onna diyakini sebagai istri seorang samurai yang dibunuh karena ketahuan berselingkuh. Dikuasai amarah, sang suami yang seorang samurai merobek mulut istrinya yang cantik dengan pedang dan berkata, "Sekarang siapa yang akan menyebutmu cantik?" Kisah Kuchisake Onna diadaptasi ke layar lebar berkali-kali. Beberapa judul film yang menceritakan kisah seramnya antara lain Kuchisake Onna 1996, Kuchisake 2005, dan Slit Married Woman in LA 2014. Nah, itulah legenda hantu Jepang yang jadi inspirasi film horor populer. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.